Oke, ke mutu aja sekilas ya. Jadi mutu ini tidak bisa saya bahas secara mendalam, Mbak Astri ya. Jadi mutu ini adalah yang paling penting implementasinya. Ya, jadi implementasi dari teman-teman di mana di lapangan ini yang paling penting. Di data-data yang sudah dibuat, ya ini ada siapa aja nih tambahannya. Ini itu dari Mas Heri, MFKK 3, terus Mbak Suharyati, Nah, Mbak-mbak yang ini dua bawah ini loh, PP, yang kacamata. ini Mbak Sofia, pengendali dokumen dan sekretaris mutu, kemudian Mbak Anis, sasaran Oh, keselamatan pasien, dan Mbak Sofi tadi manajemen sebagai apa? risiko. Kak Sofi dan Kak Anis. Oke, itu sebagai apa? Sofi, pengendali dokumen dan sekretaris mutu, kemudian Anis, manajemen risiko dan keselamatan pasien. Oh ya, nah kita bahas terkait mutu dulu ya. Hmm, Jadi ya, di mutu ini, mutu beberapa tuh Mbak? Beberapa, Mbak Sofi? Bab 5. Eh? Bab 5 dong. 25, udah hafal ya? Sudah berkali-kali. Upload sampai saya ini Bisa dibuka bab 5 terus kan? Iya. Hmm. Oke, kita buka tim mutunya dulu. Ya, Aku apa belum bisa nggak stop aja ya itu ya. Ini masih punya aku, iya aku punya Mbak Silvia ya. Iya. Enggak aku ya. Itu kok tampilannya tapi itu ya so. Kok itu tampilannya punya aku ya so. Tapi aku nggak share screen loh so. Ini yang di share kayak ini ya. Iya, nggak muncul. Oh muncul itu udah muncul. Lalu dinyala mbak. Oh. Kok ini sih? Iya. oke, ya, geret ke bawahnya. Hmm. Ya, langsung ke strukturnya aja, struktur organisasi mutu. Ini yang iya. Udah, digeret, diturunin ke bawah, Mbak. Iya, sebentar dok ini nunggu sinyal. Sinyalnya kayaknya Mau kurang tinggal lancar. sinyal, ya, maaf ya. Sudah, ini udah. Tapi delaynya kok lama banget ya? Iya, iya. Coba Mbak Astri coba. Ini kok tampilannya ini lagi apa di stop apa namanya? Stop sale. Ini aku stop dulu ya. Tentunya yang ini ya, ini cepat tapi itu yang aku Ya, ini aja, saya tanya Mbak Sofi dulu aja. Mbak Sofi mana? 5.1. Nah, ini saya buka dari saya aja. Mbak Sri masuk ya? Mbak Sofi mana, Mbak Sofi? Hai dok. Ya, Mbak Sofi sebagai sekretaris atau pengendali angin. Iya. Bakar. Dari api.
Ya, dia pengendali dokumen. Dokumennya dikapain. Nah, nanti tugasnya Pak Yasir apa iki? Dokumen jenengan kendalikan ini mana? Oh, ini Ya, tugas Mbak Sofi ngapain aja, Mbak? Sebagai pengendali angin, pengendali dokumen. dari angin. Hmm. Apa? Tugasnya jenengan ngapain? Bacaan juga banyak. Eh, itu suaranya dibuka dulu. Jangan dibaca no. Ben jelas ke dewi. Belum aku. Ngapain jenengan ngapain, Pak? Tugasnya, Pak? Sebentar dok. Eh? Bantu Mbak Astri gitu. Bantu bahas. Iya dok. Melaksanakan koordinasi dengan programmer terkait dengan cara saya. Ya pakai bahasanya jenengan dong, nggak usah pakai bahasanya buku dong. Bantu Mbak Astrid gitu. Ngumpulin dokumen untuk Alfred dong. Oh itu, Ya, itu itu tugasnya dong. KPI iso weh. Tidak bisa. Yang paling Bisa. pentingnya nagihnya dong. Nagih dokumen ini lah angel. Akhir dok. Apa Mbak? Gimana dok? Ya tugasnya jenengan nih kok. Itu ganti suara di tempatnya Mbak Astri aja. Kalau di Zoom jenengan kurang baik. Ya guru geser tetangga tok ngono tok. Iya. Geser situ Mbak. Aku tak ngomong. Bukan laptop yang biasa itu. Iya. Kalau bukan laptop itu yang nggak biasa. Ya, tugasnya Mbak Astri apa? Mbak Astri lagi. Mbak siapa jenenge? Sofi. Mbak Sofi. Nah, jenengan biasanya ngapain aja? Ngedit ini dong kalau misalnya ada apa namanya dokumen Nggak yang ada tidak tulisannya sesuai dengan ngedit-ngedit data di situ. naskah seperti itu saya yang Editor. ya semacam itu mengumpulkan penomoran dokumen juga Itu bukannya tugasnya Pak Yasir. iya juga sih ya ya bekerja sama dengan dokter bekerja sama dengan KTU dengan Pak Yasir juga. Nggak ada tulisannya itu. Ya nanti ditambahin dok. Ya, jadi intinya gini, ini salah satu contoh. Oke, satunya Mbak siapa jenenge? Mbak Anis. Iya, Sebelahnya jenengan siapa? Mbak Anis. Pak Anies dok. Main risk tadi, resiko tadi. Iya, Mbak Anies. manajemen risiko dan keselamatan pasien. Oh, ya. Mbak Anies, keselamatan pasien ada berapa? 6 sasaran keselamatan pasien, dok. Ya, coba disebutkan. 1, mengidentifikasi pasien dengan benar. 2, melakukan komunikasi efektif. 3, pengelolaan obat yang harus diwaspadai. Yang keempat, penandaan sisi operasi, pembedahan dan pasien yang benar. Yang kelima, kebersihan tangan atau hand hygiene, mengurangi resiko infeksi. Dan yang keenam, mengurangi cedera dari pasien resiko jatuh. Oke, alhamdulillah. Terus kalau di manajemen resiko itu tugasnya jenengan apa, Mbak? Di manajemen risiko, saya berkaitan dengan MFK, PPI, serta pelayanan program, serta di PJ unit pelayanan dok, untuk mengidentifikasi resiko setiap pelayanan ataupun program. Untuk mengidentifikasi setiap resiko yang ada di unit. Gimana itu? Terus apa mana? Iya. Pembuatan register resiko, kemudian profil resiko dok. Hmm. Terus sudah dibuat? Sudah. Diapain? Terus habis dibuat terus diapain, Mbak?
dipantau penanganan risiko Hmm. yang nantinya akan masuk ke pemantauan setiap 6 bulannya di laporan manajemen risiko. Terus misalkan ada risiko nih, oke kita ambil kasus saja, kita ambil mana ya? Yang buat tulis bae rasa ada. Main receipt, piro ya? Kita Halo dok. ya, oke kita buka di profil resiko puskesmas, ya. Profil resiko puskesmas. Dok. Ini lagi Sudah dibuka? bentar. Sudah belum? Enggak dok. Ayo, udah belum? Ya ini dok. Ini. Ya, ayo dibesarin. Ya, saya mau minta Mbak Anis apa Mbak Anis? Nah? Ani. Ya, nanti boleh dibantu sama tim pengendali udara. Hmm, ya, nanti bisa dibantu. Oke, kita mulai yang satu, nggak usah yang apa namanya simple aja. Itu yang jenenge papat telu apa Mbak? Yang probabilitas. Ayo, sing ngei jeneng papat telu iso apa? Oh, itu ya setiap PC unit terkait dok. Hmm. Tapi jenengan mudeng ora kuwi? Ya mudah dong. Oh, mudah. Juga dok. Pengisian Oh, dari hasilnya salah itu. Ya, oke. Kita coba mulai ya. Kalau probabilitasnya 4 itu maksudnya apa, Mbak Anis? probabilitas 4 itu kan ada gradingnya tersendiri dok, dari grading 1 sampai grading 5, dari apa namanya jarang terjadi sampai sering terjadi. Nah Oh, itu ya. Berarti kalau papat ini maksudnya apa? Hmm? sering atau beberapa kali dalam beberapa tahun. Oh ya, wis diwaca. Hafal dok. Hmm? Nggak hafal dok, harus melihat gradingnya karena takutnya salah grading. Ini saya buat upload salah. Salah yang mana dok? Nah, makanya pelan-pelan dulu. Nah, sekarang satunya itu nomor 3, ya toh? Sebelahnya probabilitas angka berapa? 3 toh? Dampak Nah, itu maksudnya apa? itu kalau memang terjadi apa namanya resiko tersebut, dampaknya dari grading tidak ada cedera sampai kematian yang berhubungan dengan perjalanan penyakit, tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit. Nah, itu masuk kategorinya yang 3, cedera sedang atau berkurangnya fungsi motorik. Nah, terus kemudian contrability itu apa? Itu eh Nah, aku juga sampel sih jiwa, ya rasa oke. Itu ben di revisi dewe kok bareng iki.
Ya, pengendali udara bisa dibantu. Jangan sampai nanti ketua gengnya nanti yang sudah turun tangan ini nanti. Itu apa namanya, cara Mbak Astri mungkin mau bantu boleh loh. Saki loh, Mbak Anis loh. itu Engkau ngarangnya makin ngawur. Ya. kemudahan dalam mengontrol, iya, dalam mengontrol resiko tersebut, Dok. Yakin. Terus Kan hasil scoringnya? perkalian dari 4 kali 3 kali 2, Hmm? hasil skornya kan 24, begitu, Dok. Mm-mm. Jadi caranya itu resiko itu 4 kali 3 kali 2 24 itu. Iya, ini profil resiko, Dok. Kalau register resiko kan beda lagi, nggak ada controllability-nya. Mm-mm. Ya, kalau controllability ini angka 1 dan 2 artinya apa? Kalau yang satu itu mudah untuk dikontrol, yang dua itu agak mudah dikontrol, kemudian yang ini tapi kita cuma ambil 1 sama 2 aja. Terus yang ketiga, Kalau yang ketiga itu agak sulit dikontrol, dan yang keempat sulit untuk dikontrol. ya alhamdulillah Mbak Andis ini punya prinsip yang kuat ya. Udah nikah Mbak? Gimana, ya? Belum. Oh ya, dipertahankan prinsipnya. Ya, dibilangin salah langsung bingung dia. Kan udah punya pedomannya sendiri, Dok. Udah ada PMK-nya juga. Ya, Ya masih belajar juga sih. jadi digoyangkan dengan yang lain tetap nggak mau kan. Nah itulah tim mutu tuh harus gitu. Ya, jadi dia harus punya dasar. Kenapa seperti itu? Ya walaupun lali ya bocor-bocor sithik ya rapopo Benar, kan gitu. karena takut salah. Hmm. Ya sekarang register resikonya mana? Ya, sebentar, Dok. Loading. Ya, Sebentar, Dok. Salah pencet. ya. Banget. Ojo grogi santai wae. Enggak, ini pengendalinya, Dok. Ini kelihatan enggak? Ya, sekarang kita dari yang atas saja atau yang apa namanya? Nah, yang ini nih, CC bawah bawah bawah. Kiri kiri. Nah, telah arsep. Nah, salah dosis obat. Iya. Sekarang poinnya berapa itu? 4. Iya. Ya toh? 42 sama 8, Dok. Hasil Berapa? perkalian dari probabilitas dan dampak. Hmm, probabilitasnya berapa? 4. 4. Terus kemudian Dampaknya dampaknya 2. Kemudian terus tingkat jadinya resikonya berapa? 8. Status resikonya itu sedang. Hmm? Kenapa bisa sedang? Ya, kan kita ada gradingnya sendiri, Dok. Hasil perkalian itu nanti di severity assessment hasilnya di grading yang sedang. Yakin sedang ini. Kok jadi ragu?
Enggak dong, enggak ragu dong. Enggak dong, enggak ragu. Yakin Ini dong. soalnya kan udah lama dibuatnya ya dok, jadi saya juga agak mikir sedikit. Jadi yakin nggak ini sedang warnanya hijau? Iya, sedang makan. Iya, sedang itu warnanya hijau. Wah, ya benar, sedang itu warnanya hijau. Iya. Maksudnya, maksudnya hasilnya ini sedang itu benar nggak? Menurut perhitungan sedang. Gimana tim pengendali? Kayaknya tinggi deh. Ada yang sudah cek? Bener kok dok. 4 kali 2 kan 8, itu berada di grading hijau. Ya, benernya tuh yang lantang dong. Bener dong. Jadi udah mantep dok. Iya. Yes, bagus ini. Pak sama jadi Mbak Anies ini prinsipnya kuat. Oke, sekarang terkait kalau misalkan warnanya hijau. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Kalau hijau, biru dan hijau itu kita investigasi sederhana. Itu kan ada sangkut pautnya sama kalau ada kejadian insiden ya dok. Tapi kalau misalnya yang kuning kita perlu RCA. Atau kalau sangkut pautnya sama manajemen risiko, itu kita perlu analisis lagi yaitu IFMEA-kan dok sebentar. Ya, kalau bedanya hijau sama biru tadi, bedanya ada nggak? Investigasi sederhana. Bedanya hijau sama biru, kalau yang biru itu resikonya rendah. Nah, ya, maksudnya investigasinya apakah sama Biru sama hijau sama. atau ada perbedaan waktu? Kayaknya beda waktu pelaporan gitu. Ada lupa juga. Ya, berapa hari? Kayaknya 1 kalau minggu sama 2 minggu dok. Ya, itu mah apa, Anies? Ya apa, tapi kan saya tidak tahu arahnya kemana dok. ada pertanyaan. Ya, 7 hari dan 14 hari ya. Kalau yang Iya. hijau itu kemudian maksimal waktu itu 14 hari. Iya. Ya, kalau yang biru itu maksimal waktu 7 hari. Terus dilaporkan kemana setelah dibuat? Kita setelah buat ini ya, yang register risiko ini dok, apa yang tadi insiden tadi? Hasil insiden misalkan terjadi Oh, insiden. ya. Ini Astri aman ini, nggak ditanya-tanya malah nih. Dijawab semua Anies semua ini. Kalau hasil insiden itu kalau apa namanya, setelah ada terjadi insiden akan ditangani segera oleh sesuai kompetensinya. Kemudian dari pelapornya itu lapor ke PJ unit pelayanan, nanti PJ unit pelayanan lapor ke tim keselamatan pasien. Terus kapan sampai ke dinas kesehatan? Oh, gimana dok? Kapan sampai ke dinas kesehatan? Eh, dalam maksimal waktu 2 kali 24 jam laporan itu sudah di tim keselamatan pasien. Iya, itu kan dia puskesmas. Masih lingkupnya lingkup puskesmas. Iya, iya. Lingkup puskesmas. Dilaporkan ke dinas nggak? Kita laporan ke dinas itu tiap semester. Nah, berarti 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. Bingung loh. 6 bulan. Sama itu kan masuk ke kalau ada kejadian memang apa namanya menimbulkan cedera, kita lapor lewat INM mutu. Yang di INMM itu yang cedera saja, kasusnya yang KTD saja atau Sentinel dan KTD? Yang KTD dan Sentinel. Betul, Mbak Astri? Betul. Betul toh, ya. Gimana tim pengendali? Pak Sofi? Betul dok. Oh, betul. Yang laporin INM siapa? Mbak Ani. Yang klik INM itu siapa? Kalau Yang ngisi INM?
yang ngisi INM masing-masing ada PC-nya. Kalau untuk INM yang IKP itu yang ngisi Mbak Anis. Oh ya pantes, salah saya tanya berarti. Ya, nihil dong. Ya, nah iya saya nanya yang salah, harusnya jangan kamu yang saya tanya. Nanya sama yang nulis ya bener ya. Ya. Ya, oke jadi ya intinya gini, untuk mutu ini apa namanya akan terkait lebih detail dengan implementasi. Ya, kurang lebih yang pertanyaan saya ini adalah yang sesuai dengan tugasnya. Jadi Mbak Sofi lupa tugas pengendali seperti apa. Ya, nah itulah implementasi. Jadi sudah dibuat. Nah, pesan saya, monggo. Kalau saya lihat berkasnya sih sudah baik, ya, sudah baik. Tinggal memahami perannya masing-masing. Iya, siap. Peran yang ditulis ya, Ya dong. realitanya, Dijalankan juga. ya, ya. Jadi di sini kan indikator mutu, ya kita buka indikator mutu ya, apa aja yang dihitung. Ya, saya kasih tahu kisi-kisinya nanti kalau saya jalan-jalan nanti. Besok nanti pas jalan-jalan agak lama saya nanti. Ya, kita mulai ke bawahnya ada apa aja yang dinilai. Tadi laporan dari Dokter Sony lumayan banyak. Oke, lanjut terus lanjut. Ya, atas dulu atas. Ya, ini terkait INM ada 6 ya, ini standar ya. Kalau ini yang ngisi siapa? INM untuk KKT dari PPI, APD dari Oh, PPI. dewi-dewi. Ya, Iya. masing-masing ya. Iya. Terus kemudian TB, kemudian indikator mutu KMP. Ini Pak Yasir. Bapak Yasir. Tadi hasilnya ada nggak ya? Saya belum cek tadi. Aku Oke. belum, tapi belum masuk. Oh, Terus kemudian indikator mutu apa namanya? Puskesmas. Ini per unit. J. Kalau prenatal laksana diagnosis diare non spesifik ini masuknya unit mana? Ini kami pakai sampelnya dari rawat jalan, ruang pemeriksaan umum. Jadi pemeriksaan umum, tanggung jawab berarti Iya, dokternya ini kan langsung. sampelnya dari farmasi resep yang masuk ke farmasi yang pertama. Ini kadang dari ruang pemeriksaan umum atau dari MTBS. TBS ya berarti, maksudnya poli TBS. Iya. Sebentar dok, saya rooming dengan yang di PPI yang untuk penggunaan antimikrobia secara bijak. Kalau yang ini penata laksanaan diagnosa A09 itu ini ruang pemeriksaan umum. Ya, jadi unitnya poli umum, pemeriksaan Iya, umum. poli umum. Nggih. Oh ya. Itu antenatal 10T, benar 10T itu. Iya, 10 T. Apa itu 10T? Timbang tensi, tinggi badan, status TT, temu wicara. Ya, nanti tanya bidan ya. iya ini bidan Mbak Bidan dan Mbak Bidan. Mbak Sofi apa backgroundnya? Bidan dong. Oh iya, weh. Pengendali angin dan pengendali bayi. Nah. Oke, lanjut bawah. Untuk prioritas pakai TBC, ya oke. SKP, oke bawah lagi. Ya, jadi berapa indikator mutumu Mbak Asri? Banyak. Totalnya. Berapa ratus itu? Belum sampai 100 dok. Eh?
Belum genap 100. Dulu. Ya, intinya gini, indikator yang sudah diberikan, yang sudah ditampilkan ini, yang memiliki indikator ini harus paham. Ya, ya nanti besok jalan-jalan ini saya akan nanya itu terkait indikator ini. Seperti tadi saya nanya Mbak Sofi sebagai pengendali angin, tugasnya ngapain? Kan gitu. Ya, memang tulisannya ada 1 sampai 5 kan begitu. Nah, tetapi Mbak Sofi ini sudah memahami belum? Apa sih yang jadi tugasnya? Contoh nanti misalkan saya ke pendaftaran. Mbak, di pendaftaran ini yang dihitung sama tim itu apa nggih? Nah, terus mbaknya nyebut, ya, oh yang dicek ini identifikasi. Kayaknya itu aja dong. Ya, berarti dia sudah paham belum? Mbak Astri. Yeah. Ya, berarti belum paham ya. Nah, jadi nanti akan pelan-pelan besok muter-muter. Nah, kisi-kisinya itu yang masing-masing person dibaca lagi mutunya, Yeah. dipahami dengan baik, sampai targetnya berapa sih? Yeah. Hmm, Contoh kayak Mbak Sofi sekarang. Mbak Sofi, saya mau tanya, Ya, Prof. ya, di kebidanan itu ada indikator mutu terkait ibu melahirkan. Ya, targetnya berapa, Mbak? 100% dok. Hmm? Oh, itu maksudnya bagaimana? Ibu melahirkan yang bagaimana? Gimana dok? Ibu melahirkan sesuai standar. Ibu yang melahirkan bagaimana? Hmm? Yang dimaksud di sini adalah ibu yang melahirkan bagaimana? Yang yang melahirkan di tenaga kesehatan, terus minimal ditolong 4 kan? Kenapa? Berada di balik. Persalinan yang ditolong oleh di fasilitas kesehatan dengan minimal ditolong oleh 2 bidan atau tenaga kesehatan 4 tangan. Jawaban Mbak Sofi sudah salah kan? Padahal tulisannya hanya untuk kesehatan ibu bersalin dengan sesuai standar. Nah, sesuai standar itu standar yang bagaimana? Standar puskesmas ayah 1 dengan standar puskesmas ayah 2 sama nggak? Indikator. Ya, ya jadi nantinya seperti itu besok. Oke, siap dok. Ya, jadi dipahami kembali, di-share kembali ke teman-teman. Ini loh nanti yang ditanyakan, tolong dipelajari dengan baik terkait mutu yang dinilai. Karena di sini adalah apa namanya disesuaikan dengan yang ditulis. Nah, kebetulan puskesmas ayah ini bidannya oke, kan ngono.
Ya. Tapi kalau bidannya dikit dan dokternya dikit, apakah bisa sesuai dengan standar yang dibentuk? Kan belum tentu. Ya, jadi nanti tolong dipelajari sampai isinya. Ya, seperti tadi ini sudah ditampilkan bahwa minimal penolong 2 orang, dokter dan bidan, atau kan gitu. Ya, 2 orang bidan atau, nah ini ceto ini. Ya. Oke, jadi nanti besok ketika mutu mohon dipelajari dengan baik. Ya, tadi sudah cukup bagus Mbak Anis menjelaskan terkait resiko. Ya, sepertinya memang sudah ngelotok itu. Tepuk tangan dulu dong itu. Ini Mbak Anis traffic melotong. Ya, ini nggak gampang loh. Mempelajari resiko itu nggak gampang. Iya, betul. Iya, Luar biasa Mbak saya Anis. tiap hari lembur sampai jam 12 malam untuk mempelajari manajemen risiko. Ya, saya akui Puskesmas yang saya datangi yang baru ngelotok resiko ini yang baru ini. Yang secara daring ini sudah langsung paham. Ya. Biasanya. Jadi besok nanti Mbak Anis bisa bantu yang lain ya. Kalau nggak tahu suruh kasih tahu jawaban. Dari belakang udah ditulis gitu. Ini. Nah, jadi besok nanti pesan saya untuk yang mutu, titip untuk masing-masing unit maupun person, nah itu bisa memahami. Ya, tanpa harus lihat buku. Masing-masing orang sudah punya buku satu mutu belum? Ada buku sakunya nggak Mbak Astri? Itu profil indikator ini dok, masuk jadi satu dengan SK indikator dan profilnya. Ini ada kan di profil indikator yang ada di iya. Jadi sudah dapat ya? Ya, yang penting intinya adalah semua sudah dapat. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk yang saat ini, belum bisa semuanya. Ya, nanti terkait MFK kita keliling dulu nanti Mas Heri. Ya, jadi kita keliling dulu untuk memastikan MFK-nya. Nah, kalau MFK ini yang penting juga adalah monitoringnya. Nah, dipastikan monitoringnya terjaga dengan baik. Nah, kalau untuk yang manajemen ini apa namanya? Audit internal sih tadi saya lupa. Audit berjalan. Mbak Isti di ruang sebelah. Audit internal? Berjalan lewat. Ya? Mbak Isti. Audit internal tadi, oh Bu Tresnawati. Ini harapan kayaknya udah bingung KPI gitu. Tapi lagi prognos kan. Itu makanya ketua tim auditor internalnya Bu Bidan dan pemegang program imunisasi jadi lagi di ruang PKSD. Oh ya, Pak nanti besok aja maksudnya tidak sekarang. Oh iya. Jadi masih ada tiap ini udah Bu Yustin. Enggak. Udah nanti aja kita skip dulu. Ya, jadi nanti beberapa masih ada yang belum seperti MFK, audit, kemudian nanti mutu yang sudah mungkin jabarannya terkait pemahaman mutunya. Dan nanti kita mulai hari besok tanggal hari
Rebu ya? Nah, Rebu ya bener ya? Iya, pas telusurnya langsung masak. Gitu. Ya gitu. Mungkin seperti itu dulu ya, dibuka camnya ya, semuanya. Kita foto bareng dulu. Foto bareng. Foto bareng. Gimana? Kelompok dari sisi wae, kalau iso. Jadi satu nggak muat ah? Jadi itu tidak jauh kameranya bisa nggak? Beda. Begitu. Mbak Nadia. Ya, ditata sih. Udah belum? Mas Heri ganteng dewe. Itu ada dokter Sony. Ada dokter Sony. Nomor 2 setelah Pak Sony. Oh, ada dokter Sony juga. Akhirnya gue Mas Heri tak. Ya, 1, 2, 3. Oke, 1, 2. Selesai. Dulu. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah ya. Cek semuanya kabeh nih kita. Masih semangat ini ya. Ya, ini Dokter Nuril sudah ngajak saya soalnya ke main drum. Ya, jadi nanti beberapa revisi, nggak banyak atau revisinya ya? Dikit ya. Ya, insya Allah tidak banyak revisinya. Kemudian yang penting nanti besok itu adalah implementasinya, ya. Jadi implementasi dan kemudian pemahaman terkait bidangnya masing-masing. Nah, karena memang mutu ini mengimplementasi dengan banyak unit maupun banyak person, nah ini yang harus dikuasai dengan baik. Terutama yang sudah terbuat adanya tim, nah uraian tugas ini juga dipahami. Nah, jadi tidak hanya menempel saja dalam uraian tugas, tetapi tidak tahu, oh saya ngapain ya tadi kan, saya bantu Pak Yasir kan, ya orang. Ya. Iya, tenang Mbak Sofi. Masih tekan besok kalau saya ngomongin ini. Mohon bimbingannya. Nah, ya, kita dibuat nyantai bimbingan ya, nggak usah ribet banget. Secara teorikal sudah bagus, saya lihat sudah baik. Tidak begitu banyak revisinya yang sakit-sakit. Ya mungkin ada yang masalah seperti mengingat B-nya gede, B-nya kecil itu tadi ada saya lihat. Ya, yang saya udah kecil semua, kok gede di W kan ya mungkin ngantuk. Nah, ya tadi kebijakannya salah kan gitu. Ya masih ngacu, terjadi ada kebijakan, tapi nggak ada SK-nya. Ini semacam. Ya mungkin yang saya masih cermati ini adalah dokumen uangnya terkait SK yang masih belum ada, EPP yang masih ada belum ada. Dari 1 sampai 15, kemudian di tengah-tengah ada, di 15 di farmasi ada lagi dokumentasi terkait SK. Berarti kan sepemahaman itu sudah tahu. Nanti yang belum ada dilengkapi aja Dokter Rizka. Ya dokter. Ya gitu, mungkin kita kembali ke main room. Sebelum itu ada yang mau ditanyain? Siapa Nuring besok? Iya, revisi berarti pas revisi dokumen nanti pas luring atau nanti malam atau gimana dok? Ya intinya revisi dokumen itu sebelum exit kita sudah selesai. Ya. Sebelum exit conference nanti kita sudah selesai. Ya nanti masih ada mungkin tambahan-tambahan, nanti pas besok temuan kan ya mungkin bisa. Tapi ya semoga Anda sudah dipotret dengan baik. Ya. Ya ada yang bertanya lagi? Dokter Rizka, ada? Dokter nanti kalau
misalkan sudah selesai revisi langsung di upload di Google Drive yang kemarin ya dok? Ya, jadi tidak perlu ada tulisan revisi. Jadi yang mungkin yang akan diedit ya hapus saja diganti. Ya dokter, terima kasih. Mbak Astri, Timutu? Ini nanti kalau untuk yang perlu ada revisi kami upload ulang. Ya, saya titip Timutu ya, sama Mbak Iya. Sofi pengendali angin ya. Oke, nanti dia tambah pintar mengendalikan. Pas banget kangen kalau Ya, terus kemudian tim, udah paling poin-poin itu si PPI nanti ya besok kita lihat secara langsung. Kalau PPI yang penting bisa pakai six spill kit ya. Ada ujian spill kit besok. Besok ada ujian spill kit, ada pengujian APAR, apalagi tuh. Code blue. Oh, itu udah tahu sendiri ya. Ya, malah saya diingetin nanti. Bisa jangan diingetin. Saya. Atau mau follow subscribe dok di YouTube kita dari upload Apa? semua code blue quarter itu semua kode darurat sudah dibuat video di YouTube, boleh di like atau subscribe. Oh ya. Ya nanti kita lihat YouTube-nya. Sepertinya YouTube-nya aktif nih. YouTubernya pengendali Saya mau lihat pengendali saya mau lihat aman, dok. artisnya ini nanti. Mbak Sofi itu YouTuber. Iya, kelihatan nih dua orang ini, nah, ya Sofi sama Anis ini. Oh iya benar-benar. Oke gitu, kita kembali ke main room ya. Iya, terima kasih dokter. Terima kasih. Atenun sami-sami. Main-mainnya mana? Awal. Ya,